mata dan Anda tahu rakyat itu susah, tapi Anda menutup kedua mata Anda. Anda berpura-pura. Hai pemimpin, hai anggota dewan, Anda punya telinga, Anda punya tangan, Anda punya wewenang untuk buat undang-undang, tapi Anda sahkan undang-undang justru yang merusak, yang menjerumuskan daripada rakyat Indonesia. Di dunia kamu bisa berkelak, tapi di akhirat nggak akan bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, tangan nih ngomong, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu. Nih pejabat aparat tanda tangan. Tanda tangan Anda ini punya arti. Tanda tangan Anda ini berharga. Jangan Anda sembarangin itu tanda tangan Anda. Di saat tanda tangan Anda mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai harga, jadikan tanda tangan Anda itu memberikan manfaat untuk orang banyak, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas. Jangan Anda tanda tangan hanya untuk kuncu-kuncu Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk kepentingan partai Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk keluarga Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk ormas Anda. Jangan. Akibatnya begini nih. Ya, kalau pemerintah kita udah sembarangan dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, akibatnya musibah, malapetaka, silih berganti terjadi. Naudzubillah min dzalik. Tetangga ente berapa hari yang lalu ada pesta gay besar-besaran di Sentul sini. Naudzubillah. Jadi dikatakan, ya nanti di hari kiamat semua amal ditimbang, nggak ada yang lolos, nggak ada. Mau ente presiden, mau ente raja, mau ente anggota dewan, mau ente orang kaya, ente melarat, nggak ada yang lolos. Beb, bagaimana kalau saya begadang untuk nonton bola semalam, sholat subuhnya enggak? Ya akhir, begitu bangganya dia nonton bola, bangga, ya. Anak dibangunin, istri dibangunin, nonton bola bareng-bareng, bikin nasi goreng, biar nikmat nontonnya. Pertanyaannya, pernah gak inti bangunin istri inti, anak inti malam-malam, ayo nak, sayang sholat tahajud bareng, tadarus baca Quran bareng, pernah gak kita lakukan itu? La haula wala quwwata illa billah. Tergila-gila orang sama Piala Dunia sekarang. Tergila-gila. Beb, banyak yang masuk Islam, alhamdulillah. Beb, ada satu grup yang mayoritas Islam masuk, alhamdulillah. Itu kan alhamdulillah. Tapi jangan kita jadikan tuntunan itu tontonan kita. Jangan. Tontonan jangan dijadikan tuntunan. Itu nggak boleh, bisa rusak kita. Ya, utamakan segala-galanya Allah, utamakan segala-galanya Nabi kita Muhammad. Kalau Anda bisa bagi waktu, silakan Anda nonton. Itu. Tapi jangan sampai berlebihan, Pak. Ini semua unsur judi. Nggak ada yang nggak terlepas judi. Judi semuanya. Ya. Jadi itu di hari kiamat tuh nggak ada yang lolos. Semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, ditimbang dalam satu rakaat umatnya Nabi. Ya, satu rakaat daripada sholat umatnya Nabi itu sama juga sholat 1000 rakaat daripada pengikut kaum Bani Israel. Satu rakaat umatnya Nabi bandingannya 1000 rakaat. Fayaqul, ya Rabbana, ma bala umat Muhammad rakaat wahidah min tazul al-rakaah. Lalu pengikut daripada Bani Israel menanyakan, ya Allah, ya Muhammad, ya kenapa umat Muhammad ini sholat 1 rakaat kok sama seperti kita Bani Israel 1000 rakaat?
Maka dikatakan apa? Li'anna fi salatihim bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam salatnya itu ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ismun. Bismillahirrahmanirrahim itu ada nama yang mana di dalam bismillah itu nama yang bisa mengampuni dosa kita. Siapa? Allah. Maha pengampun siapa? Allah. Nggak ada selain Allah. Kemudian nama yang menerima semua kebaikan kita. Siapa? Allah. Kemudian ya, nama yang bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Allah. Nggak ada yang bisa ngampunin kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menerima kebaikan kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghapus dosa kita kecuali Allah. Ya. Nama yang bisa mengangkat derajat kita. Siapa? Allah. Yarfa'u ma yasha wa yusjidu ma yasha. Allah yang mengangkat derajat seseorang. Dan Allah yang akan menjatuhkan derajat seseorang. Gak sulit, Pak. Kadang saya suka ketemu kawan ya. Yang penting ngalamin juga. Ini dulu susah. Sama-sama susah. Ini susah, itu susah. Kita susah. Pak, ini kawan kita, ini kawan paling susah nih. Tahu-tahu sukses. Maju. Berhasil. Punya perusahaan. Ya. Jangan kita heran. Ya, kok kenapa kita heran? Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, enggak yang susah. Allah mau jatuhkan derajat seseorang juga enggak susah. Enggak susah. Wah, ini dulu Masya Allah, jabatannya, hartanya kaya raya, begini. Tapi bisa dijatuhkan sama Allah, jadi gembel, jadi habis. Na'udzubillah. Ya. Kemudian nama yang mengangkat derajat kita. Nama yang tahu apa yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Khafiyat. Apa yang kita kerjakan tuh? Oh, Bib, nggak ada orang tahu. Iya, boleh nggak ada orang tahu. Tapi Allah. Nama yang tahu apa perbuatan tersembunyi yang ente lakukan. Allah. Makanya dikatakan apa oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sahabat ittaqullah fi sirri wal alan. Takutlah kamu kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi atau di hadapan orang. Hati-hati. Na'udzubillah. Ya. Kalau kita sudah merasa ngumpet-ngumpet buat dosa aman, hati-hati tuh. Itu bagian daripada masuk, kata Imam Ghazali, derajat munafik yang nomor 1 derajatnya. Ya. Kemudian nama yang bisa memperbaiki keadaan kita. Siapa? Allah. Yang memperbaiki keadaan kita Allah. Selain Allah siapa? Ya. Dan nama yang bisa memutuskan nasib kita, kehidupan kita. Siapa? Allah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama. Siapa? Allah namanya. Yang bisa mengakhirkan segala-galanya dalam hidup kita. Nah, kalau Allah belum takdirkan akhir hidup kita, enggak ada satupun makhluk yang bisa mengakhirkan hidup kita. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan akhir hidup kita habis, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghidupkan kita. Ya. Uban, satu uban di rambut kita nih Pak, di jenggot kita, uban satu. Coba suruh profesor manapun, dokter keahlian dalam hal apapun, coba suruh dia buat uban satu aja. Buat uban satu. Bikin uban. Buat uban. Oh, bisa Beb disemir putih. Tapi numbuhnya ntar apa? Hitam lagi. Ya. Jangan kita nih, ya Allah Pak.
Kapas kita taruh di tangan kita, kita tiup. Itu enggak beban untuk kita. Kita di mata Allah, dunia di mata Allah lebih ringan daripada kapas yang ada di telapak tangan kita yang kita tiup. Itu. Gunung kalau Allah mau letusin nggak sulit. Belum laharnya keluar, baru debunya. Debunya bisa nenggelamin berapa rumah itu. Satu desa bisa tenggelam. Baru debu nih. Ini belum cerita lahar belum. Gunung baru bergerak dikit. Berapa banyak korbannya? Makanya kata Nabi dalam hadis, ya, kalau Allah tidak memandang tiga. Yang pertama, syekhun ruka'us sujud. Seseorang yang dia bangun di tengah malam, dia sujud dengan Allah SWT. Dia sujud, dia bangun malam, dia tahajud. Kalau Allah tidak memandang hambanya yang begini, ya, Allah akan turunkan ini bala yang begitu dahsyat, yang lebih dari yang ada. Kemudian Allah juga melihat apa? Seorang ibu yang sedang menetai, menyusui daripada anaknya. Allah lihat itu. Kalau bukan karena seorang ibu yang menyusui anaknya, mungkin bala lebih besar lagi dari yang ada musibah ini. Dan yang ketiga, Allah memandang tangisan daripada bayi. Nah Pak, kita ini kalau udah urusan menghadapi satu musibah ketentuan dari Allah, ente mau lari kemana pun kalau emang udah ente di situ habis, ya habis sudah. Ada kawan saya, pas gempa, dia terasa di Jakarta. Dia ada di gedung di lantai 29. Yang lain lari kolang kabut turun naik lift. Dia bilang sama anak karyawannya, anak buahnya, teman-temannya, untuk apa kita lari? Selamatin diri kalau ada meja masuk ke dalam meja. Ada yang lari turun. Karena gempa itu Pak nggak ada yang namanya 1 menit. Gempa nggak ada yang 1 menit. Kalau gempa 1 menit kiamat ini. Jadi gempa itu hitungannya detik. 20 detik, 30 detik, paling banyak 40 detik tuh udah paling banyak. Enggak ada 1 menit, enggak ada. Allahu Akbar. Mungkin nanti orang udah lihat bagaimana dampak Ustadz Peri mungkin di Cianjur sana dampaknya seperti apa. Ya, lihat rumah-rumah yang kokoh bangunannya, letoy. Ya. Kemudian nama yang bisa menerima ya sholawat kita, yang bisa menerima sholat ibadah kita juga. Siapa? Allah. Makanya dikatakan Bani Israel, dia bilang, ya Allah, kenapa kok umatnya Muhammad ini sholat 1 rakaat sama kayak kita 1000 rakaat? Kenapa? Karena dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah yang segala-galanya. Jadikan Allah di dalam hidup kita segala-galanya. Utamakan panggilan Allah, utamakan perintah Allah, belakangi yang lain. Begitu Anda dengar hayya 'alas shalah, tanggung beb. Ya, lagi perpanjangan waktu nih bola. Hayya 'alas shalah, tanggung beb, ngobrol belum selesai. Ini Allah panggil ente. Kalau Allah misal manggilnya hayya 'alas shalah, mari salat. Yang enggak salat 10 menit lagi dicabut nyawanya. Pada kabur ke orang salat. Itu. Hati mau tanda tangan ya, miliaran. Mau tanda tangan miliaran nih. Kalau ada panggilan Allah lewat dari 10 menit dicabut nyawanya dia. Ditinggalin tuh tanda tangan.
Untuk apa terima duit miliaran, habis Anda terima mati terus. Nggak ada guna. Maka hidup pangkatnya satu. Bukan jenderal bintang 4, bukan. Jadi hidup pangkatnya satu. Apa pangkatnya hidup? Semua kita rasakan. Apa pangkat hidup itu? Mati. Itu pangkat kita. Semua akan merasakan kematian. Kita hanya nunggu giliran saja, Pak. Ya. Kemudian, ya, diriwayatkan anna syaitan saminan. Sesungguhnya setan ini ada yang gemuk, ya, bertemu dengan setan yang kurus. Setan gemuk ketemu sama setan kurus nih, Ustaz Peri nih. Oh, ya kan? Galas samin. Ya. Maka lil mahzul, setan yang gemuk ini ngomong sama setan yang kurus. Bimada sirta hadil halah? Kenapa keadaan ente sekarang jadi begini, kata setan yang gemuk nih. Nah, setan yang gemuk nih diibaratkan sama Nabi, ketemu setan yang kurus, kata setan yang gemuk, ente kenapa begini sekarang? Kok badan ente jadi kurus begini, kata setan yang gemuk. Aneh aja gemuk nih. Nah, setan yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus. Ya. Begitu ditanya, faqala inna musallata ala rajulin idza dakhala baituhu, faqala, iya, aku menggoda salah satu daripada hamba Allah, cuman nggak bisa. Aku goda nggak bisa. Setiap dia masuk rumah, dia baca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Ya. Keluar baca bismillah. Berdiri baca bismillah. Duduk baca bismillah. Makan baca bismillah. Wa idza syuriba, minum baca bismillah. Ya. Bagaimana dalam keadaan seperti ini aku bisa gemuk? Aku ditugaskan oleh Allah untuk godain satu hamba Allah. Tapi ini hamba Allah entar baca bismillah, menyebut nama Allah. Aku nggak bisa gemuk, nggak dapat makanan, nggak dapat vitamin. Ya. Fagal al-mahzul samin. Maka setan yang kurus ngomong sama yang gemuk. Araka saminan fi halati sanatin. Fagal ana musallata ala rajul yadkhulu bil qablah. Lalu kata setan yang kurus sama setan yang gemuk, kalau tadi kan yang gemuk sama yang kurus. Sekarang kebalikannya, setan yang kurus ngomong sama yang gemuk, ente kenapa kok bisa gemuk begini badan ente? Kata setan yang gemuk, iya katanya, aku bisa gemuk karena orang yang aku goda itu, hamba itu gampang. Ya, dia selalu mengerjakan perbuatan yang lalai. Jadi nggak usah pakai saya goda, dia udah ngerjain yang lalai. Jadi setan kadang nggak ngegoda aja Ustaz Peri, nggak ngegoda, cuman ngedeketin, udah berbuat lalai. Makanya Imam Malik waktu akhir hayatnya, itu setan datang kepada Imam Malik. Apa kata setan kepada Imam Malik? Ya Imam, di masa sehatmu, di masa segermu, aku nggak bisa godain kamu. Nggak ada celah aku godain kamu, nggak ada celah. Kata setan kepada Imam Malik. Kamu sehat, kamu seger, nggak ada celah aku goda kamu. Apalagi sekarang kamu ingin mengakhirkan ajal kamu, hidup kamu, nggak ada celah aku. Apa kata Imam Malik kepada setan tersebut? Selama ruh masih ada di jasad saya, nggak bisa kamu katakan bebas daripada diri aku. Tuh. Jadi kalau ada orang bilang, wah Habib saya nggak kegoda sama setan, dia udah bagian dari setan. Kalau ada orang bilang begitu, saya nggak tergoda dari setan, itu udah bagian. Jadi setan yang kurus nanya yang gemuk, iya, dia masuk rumah lalai. Dia masuk, ikut masuk. Dia masuk kamar, ikut masuk kamar. Dia berhubungan sama istrinya, ikut ngerasain.
Dia makan, ane ikut makan. Makanya kenapa orang makan kan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita lupa di awal, ingatnya di tengah, disuruh baca. Udah habis, udah selesai makan. Makan udah selesai. Kita lupa baca doa, disuruh baca juga. Apa kita baca? Nama Allah. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Artinya apa? Agama mengajarkan kita agar setan jangan ikut betul-betul dalam urusan kita. Atau urusan makan. Itu. Kemudian wala yaqul bismillah asyara fi jamil hadzal wa rakaba ala unuki kadaba. Jadi kata setan, aneh enggak susah-susah. Ini saya makanya gemuk. Ini ibaratnya hamba ini seperti sapi atau kerbau yang udah dicocok hidungnya. Sapi atau kerbau sudah dicocok hidungnya, ditarik sedikit aja sama majikannya ngikut tuh sapi. Kata setan apa? Aku begitu juga. Itu hamba sama seperti kerbau yang udah dicocok hidungnya. Jadi nggak perlu lagi aku susah-susah. Aku suruh ke kanan, itu hamba ngikut ke kanan. Suruh ke kiri, ikut ke kiri. Hati-hati. Ya. Nah kalau ente yang gemuk, hati-hati juga ntar. Wah jangan-jangan ke situ kali ya, enggak juga. Wa yuqalu lama qala Allah liru'ud khuli fi adam wa qad qultu fi ba'du faqala alhamdulillah faqala yarhamukum rabbik fa kana dhalika rana inda Adam alaihi salatu wasallam ta'adna ba'd faqala ya rab laka indi wa may yaghfiru dhunub wa huwa qawluka bi yarhamuka rabbik faqala Allah ta'ala qad ghafartu laka dhanbika ya Adam qala kadzalika kataba ilaika kitaban faj'aluna bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Adam di saat melakukan satu kesalahan, di saat Nabi Adam melakukan satu kesalahan, ya, lalu Nabi Allah Adam beristighfar dengan berbagai macam cara untuk bisa diampuni. Kesalahan Nabi Adam, kenapa? Hanya mengenai buah huldi. Allah larang kepada Nabi Allah Adam untuk jangan didekati itu pohon. Tapi Nabi Allah Adam tergoda, ya bukan lagi didekati itu pohon, dipetik itu buahnya. Jadi Nabi Adam aja nabi nih, ini nabi masih bisa kegoda. Kalau ente bilang nggak bisa kegoda, aneh bin ajaib. Biasanya yang bisa kegoda ustadz-ustadz nih yang sorbannya gede-gede, kiai ajengan itu penampilannya bagus, tapi kadang-kadang yang model begitu bisa kegoda lebih dulu tuh. Apalagi yang godain dia apa? Kertas yang gak ada suaranya tapi segala-galanya. Kertas yang gak ada suaranya tapi segala-galanya. Fulus. Ya. Makanya ente jangan ente beranggapan Habib itu penampilannya pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis. Belum tentu di mata Allah seperti yang kita nilai. Habib ini orang penampilan pakai celana, pakai baju koko, biasa sederhana. Jangan ente sepelekan, bisa jadi dia tuh mulia itu orang. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani dia untuk menutupi daripada derajatnya di hadapan manusia, ya, dia ikuti kebiasaan manusia membutuhkan makan. Karena makan itu ada dua hakikatnya. Ada makanan yang sifatnya zahir dan ada makanan yang sifatnya batin. Kalau makanan batin itu hanya orang yang beriman yang bisa merasakan. Jadi kita punya tubuh ini butuh makan batin. Makanannya berupa apa? Selawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanan batin. Makanannya apa? Sholat 5 waktu. Makanannya apa? Baca Quran. Makanannya apa? Perbanyak zikir. Makanannya perbanyak tahmid. Makanannya perbuatan baik. Itu namanya makanan batin kita. Ini yang bisa melakukan makanan batin hanya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang sudah melakukan, memperhatikan makanan batin dia, maka secara
secara hakikatnya dia nggak perlu lagi makanan yang dohir. Dia nggak perlu makan itu. Karena kenapa? Setiap orang batinnya kenyang, dohirnya pasti akan ikut. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang dohirnya kenyang, belum tentu batinnya itu kenyang. Sayyidina Uwais Al-Qarani, ya, beliau jangan sampai orang tahu derajat dia. Dia makan. Hakikatnya dia nggak butuh makan, dia sudah dekat dengan Allah. Batin dia sudah kenyang. Ya. Dia makannya di mana? Enggak kayak kita. Nyari makan di mall. Belanja ini itu enggak. Sayyidina Uwais Al-Qarani kalau dia makan ya ke tempat sampah. Tempat sampah yang ada yang dia lihat dia ke situ. Dia acak-acak tempat sampah. Kalau ada makanan yang masih layak dia makan, diambil tuh makanan sedikit dia makan. Udah, hanya untuk dohir saja. Waktu dia ada riwayat yang mengatakan waktu dia cari makanan di tempat sampah, ada anjing di sebelah dia gonggong dia. Anjing gonggong. Sayyidina Uwais digonggong sama anjing. Bok, bok. Apa kata Sayyidina Uwais kepadanya anjing? Wahai anjing, ya kalab, ta'kul matalik wa na'akul ma'alik. Kalau bahasa kita, wahai anjing, ente makan rezeki yang Allah udah tentuin rezeki ente di situ. Ane juga bakal makan rezeki yang Allah udah tentuin sama ane di sini. Ane nggak bakal ambil bagian ente, dan Allah nggak akan keliru berikan rezeki ane dan ente. Coba, ya, itu Sayyidina Uwais. Jadi Nabiullah Adam begitu dia minta ampunan, dia minta diampuni dengan apa? Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza usita qultu yaumil qiyamah ya Rabb laka indi wa ana wa bismillahirrahmanirrahim thumma indaka ana wa adam alana wa illa anna fi unwan kitabika bismillahirrahmanirrahim wa yaqtadi rahmah marratain. Karena di dalam kata Nabi Allah Adam, aku bertawassul kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku dengan aku menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang setiap di pintu surga ada dua kalimat itu, ada sifat itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ada nama itu Allah. Aku minta akhirnya diampuni. Itu Wasula Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sal ila ma takunul qulub al-arifin qala ila bismillahirrahmanirrahim lianna fi bismillahirrahmanirrahim hayatuhu wa fi ismi ar-rahman unwanuhu wa nusratuhu wa fi rahman maudatuhu wa mahabbatuhu. Dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sahal, ya, ila ma takunu qulub al-arifin, hati orang arif, hati orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, itu hatinya selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang arifin, orang-orang dekat sama Allah, hatinya tuh nggak bisa terpisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillah dengan nama Allah itu derajatnya dia, wibawanya terangkat. Dengan dia memperbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim, wibawanya terangkat. Dan di dalam nama itu, dalam Bismillahirrahmanirrahim, ada sifat Allah, ada nama Allah, apa? Ar-Rahman. Ya, yang dengan Ar-Rahman itulah dia bisa tertolong dari segala bermacam hal. Wa nusratuhu, dan dia bisa mendapatkan pertolongan, kemudahan daripada Ar-Rahman tersebut. Kemudian yang terakhir, wa fir Rahim, dan di situ ada kalimat Ar-Rahim, kalimat yang menanamkan rasa sifat kasih sayang yang mendalam. Beb, saya sayang dengan istri saya sayang dengan anak saya, tapi istri saya, suami saya, anak saya kenapa meninggal? Iya, ente sayang, tapi sayangnya ente kepada istri ente, kepada anak ente, kepada suami ente tidak melebihi daripada sayangnya Allah dengan orang yang ente sayangi.
Allah lebih sayang terhadap orang yang ente sayangi. Makanya di situ adanya kematian. Dengan adanya kematian, ajal di situ bukti Allah lebih sayang daripada orang yang mengatakan sayang terhadap orang itu. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Warwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu qala bismillahirrahmanirrahim aqrab ila al-ism ila ismil azam min sawadil ain ila biyadih. Jadi kalau orang yang baca bismillah itu terhindar dari mata. Dari apa namanya itu? Sihir, dari pandangan-pandangan yang buruk. Terhindar dari pandangan buruk. Mata dan Anda tahu rakyat itu susah, tapi Anda menutup kedua mata Anda berpura-pura. Hai pemimpin, hai anggota dewan, Anda punya telinga, Anda punya tangan, Anda punya wewenang untuk buat undang-undang, tapi Anda sahkan undang-undang justru yang merusak, yang menjerumuskan daripada rakyat Indonesia. Di dunia kamu bisa berkelak, tapi di akhirat nggak akan bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, tangan nih ngomong, wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nih, pejabat aparat tanda tangan. Tanda tangan Anda ini punya arti. Tanda tangan Anda ini berharga. Jangan Anda sembarangin itu tanda tangan Anda. Di saat tanda tangan Anda mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai harga, jadikan tanda tangan Anda itu memberikan manfaat untuk orang banyak, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas. Jangan Anda tanda tangan hanya untuk konco-konco Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk kepentingan partai Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk keluarga Anda. Jangan Anda tanda tangan untuk ormas Anda. Jangan. Akibatnya begini nih. Ya, kalau pemerintah kita udah sembarangan dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, akibatnya musibah malapetaka silih berganti terjadi. Naudzubillah min dzalik. Tetangga ente berapa hari yang lalu ada pesta gay besar-besaran di Sentul sini. Naudzubillah. Coba kita bayangin. Ya. Apa kita ada dengar suara kiai ulama yang lantang memerangi itu? Ada, mungkin tidak terekspos. Tapi saya yakin kalau almarhum murabbi kita masih ada, beliau akan lantang itu mengeluarkan suara. Beliau akan melakukan protes-protes dengan cara-cara beliau itu. Syekh gharib fi ghairi ma'qulun nas, sesuatu yang aneh, yang di luar daripada kebiasaan. Kenapa? Binatang aja, ya Ustaz Peri ya, binatang gak suka sesama jenis Ustaz Peri. Ustaz Peri punya ayam jago, saya punya ayam jago. Kalau disatuin satu kandang ayam Ustaz Peri sama ayam Habib, yang terjadi apa? Berantem. Ayam jago, saya ayam jago, satuin coba satu kandang. Hasilnya apa? Berantem. Digebugin sampai dangkala, sampai jontor-jontor, hancur-hancur. Begitu juga punya ayam betina. Ustaz Peri punya ayam betina, saya punya ayam betina. Disatuin, apa hasilnya? Berantem juga. Berantem. Tapi kalau Ustaz Peri punya ayam betina, saya punya ayam betina, ya, ada satu lagi punya ayam betina, ada 2, 3, 4 ayam betinanya nih, ya. Begitu dimulai berantem, masukin satu jago, jadi apa? Pemisah tuh jago, penengah, nggak jadi berantem. Ini binatang sesama jenisnya nggak mau. Kok manusia masih? Syekh gharib. Ini tanda akhir zaman yang Nabi ulang-ulang ini nih. Kenapa kaum Sodom di zaman Nabi Allah Lut itu diratakan oleh Allah, dibalik itu dunia? Maksudnya dibalik itu bukan dibalik begini, bukan.
Ya, itu kaum Sodom di zamannya beliau Lut itu, ya. Ini kan sekarang gambarannya ada. Jadi itu bumi turun ke bawah, ditutup dengan yang baru. Jadi tenggelam semua, mati, tutup yang baru. Makanya kenapa ada ambles? Ya, ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nggak tahu sekarang nih Pak. Lihat keadaan seperti ini kita bingung. Yang ada ormas yang memerangi kemungkaran dibubarin. Ya kan? Itu. Makanya sekali waktu ada orang dia diuji. Diuji dengan apa? Ini orang soleh dia. Ada satu ahli sihir. Ada beberapa orang. Yang ini disihir mempan, ini disihir mempan, ini disihir mempan. Kata tukang sihir apa? Aku semua yang ada di kampung ini bisa aku sihir. Tanpa terkecuali. Akhirnya orang soleh dengar. Kok ini orang sombong? Dia datang. Dengan baju sederhana. Dia datang. Kamu bisa sihir semua? Iya. Sekarang kumpulin orang yang banyak. Kumpulin di alun-alun. Aku akan menjamin diri aku tidak akan bisa kamu sihir. Wah, diketawain. Kumpul di alun-alun Pak. Disaksikan orang banyak. Ya. Begitu dia masuk, dia mulai mau disihir. Udah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia duduk dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai, enggak bisa disihir, enggak bisa diapa. Tukang sihirnya nih heran. Ini kamu amalannya apa sih? Begitu dijelasin apa? Aku enggak punya amalan apa-apa. Tapi aku selalu menyebut nama Allah yang maha segalanya. Di situ ada nama yang mulia Allah segala-galanya. Di situ ada sifat Allah Ar-Rahman yang maha pemberi, dan di situ ada sifat Ar-Rahim yang maha kasih sayang. Nah, semoga Allah tanamkan di dalam diri kita hakikat daripada kalimat makna Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bissawab. Ya, sudah isyraq. Berapa menit lagi? 10 menit. Sisa waktu 10 menit. Mungkin ada, kita kasih kesempatan waktu tanya jawab, baik yang bersangkutan dengan pelajaran kita pagi hari ini atau di luar bab ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaannya umum bebas. Mau yang bersangkutan kitab ini atau bersangkutan ilmu fikih atau bersangkutan apa, kalau mau bertanya silakan. Ya. Ya. Salam. Oh, boleh, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya tentang, kan di situ disebutkan banyak macam-macam sholawat atau zikir ya. Contohnya tadi Bismillah, kemudian ada sholawat, kemudian ada juga istighfar. Masing-masing punya keutamaan sendiri. Kami sebagai orang awam itu pilih yang mana kalau sehari misalnya? Apakah selawat saja sehari itu atau istighfar aja atau dari Bismillah atau Subhanallah atau sebagainya? Makasih Ustaz. Pertanyaannya Masya Allah bagus. Habib, bagaimana kita ini orang awam? Tadi ada macam-macam zikir. Ada zikir itu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada zikir itu beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada zikir itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil, mana yang bagus? Ya semuanya bagus. Ada bismillahirrahmanirrahim, mana semuanya bagus. Anda mau baca semuanya bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan mana derajat dari semua zikir itu yang paling baik, derajat dari semua zikir yang paling baik adalah tidak lain daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Itu amalan yang paling mulia lebih daripada amalan yang lain. Perbanyak salawat. Allahumma sholli. Karena dikatakan oleh Nabi apa? Tidaklah orang yang dia istiqomah bersalawat kepada aku, tidaklah dia mengakhiri ajalnya didatangi oleh Israel, kecuali aku ada di kepala dia. Kecuali aku mendampingi dia. Di saat Israel ingin mencabut nyawa dia, aku ada di sebelahnya dia. Jadi semuanya bagus, Ustaz, Bapak, tapi dari semua perbandingan selawat yang lebih mulia. Jadi baca selawat, baca misalnya pagi 100 kali, kemudian kita baca istighfar, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu, ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita lakukan semua akan dihisab. Lalu dengan peran kita bertaubat, istighfar, itu bagaimana gitu? Pertanyaannya bagus, Habib. Semua perbuatan kita akan dihisab oleh Allah. Bagaimana kalau kita sudah bertobat, kita hidup di masa kelam lalu, ya kan? Magot fatfat, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kata Nabi di dalam hadis, at-taib minadan kamaladan balah. Orang yang dia bertobat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Tapi tobatnya itu Pak, tobatan nasuha. Ada 3 syaratnya tobatan nasuha. Yang pertama, an-nadam ala dzalik. Penyesalan atas perbuatan yang sudah dia kerjakan. Nyesal, betul-betul nyesal. Jangan nyesalnya lagi ada musibah. Kenapa saya begini? Jangan. Itu nyesal, betul-betul nyesal. Yang kedua, igla' anil ma'asi. Anda berusaha lepaskan diri Anda dari perbuatan yang menjerumuskan Anda. Anda lawan, Anda lepas itu. Apapun ceritanya. Ya, itu yang kedua. An-nadam wal igla. Dan yang ketiga, Anda berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kembali ke perbuatan yang sudah menjerumuskan Anda. Itu. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, taubatan nasuha kita lakukan, kita nggak usah lagi berpikir masa lalu kita. Yang bisa kita godok, kita godok. Kita ini banyak lupanya, Pak. Jangan lagi kita ditanya 10 tahun yang lalu apa perbuatan dosa kita. Kita banyak lupa. Bulan yang lalu aja dosa kita lupa ditanya. Jadi yang kita ingat silakan kita godok. Seperti misalnya sholat, Pak. Aduh Beb, gimana nih Beb? Saya ini ahli maksiat, hidup di dunia hitam. Saya bertobat Habib, tapi saya banyak betul ninggalin sholat puluhan tahun. Apa langsung saya godok Habib? Kan beban. Kalau bisa silakan. Kalau enggak, tobat belum berapa lama udah balik lagi, enggak sanggup, keberatan. Jadi caranya bagaimana? Saya bilang, ya udah, inti sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu, inti godok sholat lagi. Habis sholat duhur, inti godok lagi sholat. Asar sebelum asar, inti godok dulu sholat asar yang pernah inti tinggalin. Maghrib, habis maghrib inti godok, habisnya inti godok. Semampunya inti. Beb, saya sudah bertato nih, banyak tatonya Beb. Tubuh saya sudah banyak tergambar. Inti sudah taubat, gak usah inti pikirin. Inti taubat kepada Allah. Orang yang punya tato, yang gak punya tato, ibadahnya diterima bukan karena kagak ada tato. Tapi bagaimana pendekatan diri kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya akan diampuni oleh Allah dengan catatan syarat taubatan nasuha tadi. Jadi nggak usah kita pikirkan yang sudah ya sudah. Kita kembali ke kehidupan baru. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Makanya kita ini sekarang Pak kehilangan orang yang bisa menenangkan daripada bumi ini. Ya, contoh yang bisa menenangkan bumi itu salah satunya almarhum murabbi kita.
Dia itu bukan bisa menenangkan jiwa manusia. Tapi orang yang seperti murabbi itu bisa menenangkan daripada dunia. Dunia itu bisa tenang. Dunia bisa stabil dengan orang-orang yang seperti itu, Pak. Dengan orang-orang yang seperti itu. Belum tentu. Tapi kita berharap ada anak keluarganya yang bisa meneruskan daripada almarhum. Belum tentu. Tapi kita mengharap ada kawan-kawan, ada murid daripada almarhum yang bisa meneruskan perjuangan almarhum. Tapi ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita doakan murabbi kita. Saya nih Pak, berapa hari yang lalu mimpi dengan murabbi. Ya, habis saya lihat statusnya, kalau nggak salah statusnya Ustadz Tris apa? Atau Ustadz Zaini, saya lupa lah. Ada statusnya, saya lihat murabbi itu sakit di sana, sedang dijenguk oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Saya lihat statusnya ini, Masya Allah ya. Habis saya lihat malam itu saya lihat, tidurnya saya mimpi. Mimpinya apa saya lupa lah. Tapi itulah, beliau tuh punya andil ya untuk bangsa, khususnya agama ini cukup besar. Cukup besar. Ya. Semoga Allah merahmatkan daripada murabbi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Matikan dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Bersama ahli la ilaha illallah. Di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita sambung dalam pengajian yang berikutnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.